Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kali ini kami dari kelompok 8 akan membawakan materi mengenai analisis dan interpretasi diagram fasa Turner dari air, minyak zaitun, dan twin 80. Nah, dalam materi ini kita akan membahas bagaimana ketiga komponen tersebut berinteraksi dalam suatu sistem dan cara membaca diagram fasa Turner. Serta kita juga akan membahas bagaimana cara menentukan komposisi yang menghasilkan campuran stabil atau tidak stabil. Nah, diagram ini sangat penting terutama dalam bidang farmasi dan kosmetik. Untuk apa? Untuk merancang formulasi emulsi maupun mikroemulsi. Oke, sebelum masuk ke pembahasan utama, kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan diagram fasa Turner. Nah, diagram fasa Turner merupakan diagram berbentuk segitiga yang digunakan untuk menggambarkan hubungan komposisi tiga komponen dalam suatu campuran. Setiap sudutnya, segitiga menunjukkan komponen murni atau 100% dari satu bahan. Sedangkan setiap sisi menunjukkan campuran dua komponen. Dan semua titik yang berada di dalam segitiga merupakan campuran dari tiga komponen dengan total komposisi selalu 100%. Diagram ini sangat penting dalam bidang farmasi. Karena apa? Karena dapat membantu menentukan komposisi yang mampu menghasilkan campuran homogen dan stabil, sekaligus mengetahui daerah yang akan mengalami pemisahan fasa. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam karakterisasi diagram. Pertama-tama kita akan mengidentifikasi komponen. Seperti yang diketahui, komponen yang pertama yaitu air. Air ini merupakan fase polar atau kontinu pada emulsi O atau W yang bertindak sebagai media pendistribusi obat atau zat aktif. Nah, untuk komponen yang kedua yaitu minyak zaitun. Minyak zaitun merupakan fase nonpolar atau lipofilik yang tersusun atas trigliserida rantai panjang atau yang didominasi oleh asam oleat dan berfungsi sebagai pembawa zat aktif hidrofobik. Dan yang terakhir yaitu twin 80 atau polisorbate 80. Nah, ini merupakan surfaktan non-ionik yang berfungsi untuk menurunkan tegangan antarmuka antara air dan minyak zaitun serta membentuk misel untuk menstabilkan campuran. Untuk jenis sistemnya, ini merupakan sistem Turner tipe 1 atau klasifikasi tribal, di mana terdapat satu pasang komponen yang saling tidak bercampur, yaitu air dan minyak zaitun, sementara surfaktan bercampur sempurna dengan keduanya. Nah, untuk fungsinya ini biasanya diaplikasikan di industri, seperti digunakan secara luas dalam industri farmasi dan kosmetik untuk formulasi sub-monoemulsifying drug delivery system dan lotion, krim pelembab, atau lain sebagainya. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam panduan cara membaca diagram Turner. Bisa teman-teman lihat ya, untuk di sudut kanan bawah itu ada contoh diagram Turner. Nah, langsung saja. Untuk panduan geometrisnya, titik puncak atas itu mewakili 100% twin 80. Sedangkan sudut kiri bawah mewakili 100% air dan sudut kanan bawah mewakili 100% minyak zaitun. Untuk skalanya, persen air dibaca dari dasar bawah ke atas melalui garis horizontal yang sejajar dengan alas minyak dan surfaktan. Untuk persen minyak zaitun dibaca bergerak ke arah sudut kanan bawah melalui garis miring yang sejajar dengan sisi air dan surfaktan.
Nah, yang terakhir yaitu persen twin 80 dibaca bergerak ke arah sudut puncak melalui garis miring yang sejajar dengan sisi air dan minyak. Selanjutnya, pada slide ini kami menganalisis 6 titik formulasi yaitu titik A sampai titik F. Setiap titik memiliki perbandingan komposisi antara twin 80, air, dan minyak zaitun yang berbeda-beda. Tujuannya adalah untuk melihat apakah komposisi tersebut berada pada daerah satu fasa atau dua fasa pada diagram Turner. Mari kita bahas satu persatu. Di titik A terdiri dari 60% twin 80 dan 40% air tanpa minyak zaitun. Meskipun kandungan surfaktannya cukup tinggi, titik ini masih berada pada daerah dua fasa. Hal ini menunjukkan bahwa komposisi tersebut belum berada pada wilayah mikroemulsi yang stabil. Selanjutnya, titik B memiliki komposisi 30% twin 80 dan 70% air. Karena jumlah surfaktannya lebih sedikit dibandingkan titik A, titik ini juga masih berada pada daerah dua fasa. Kemudian di titik C mengandung 10% twin 80 dan 90% air. Kandungan surfaktan yang sangat rendah menyebabkan sistem tidak mampu menstabilkan campuran sehingga tetap berada pada daerah dua fasa. Nah, untuk titik D, komposisinya adalah 50% air dan 50% minyak zaitun tanpa twin 80. Karena apa? Karena tidak terdapat surfaktan sama sekali. Air dan minyak tidak dapat bercampur sehingga pemisahan fasa pasti terjadi. Selanjutnya di titik E terdiri dari 85% minyak zaitun dan 15% twin 80. Meskipun sudah ada surfaktan, jumlahnya masih belum cukup untuk menstabilkan minyak zaitun yang merupakan minyak rantai panjang sehingga titik ini juga masih berada pada daerah dua fasa. Terakhir, di titik F memiliki 60% minyak zaitun dan 40% twin 80. Walaupun kandungan twin 80 lebih tinggi dibandingkan titik E, formulasi ini tetap belum masuk ke daerah satu fasa karena kebutuhan surfaktan untuk minyak zaitun masih lebih besar. Dari tabel ini kita dapat melihat bahwa meskipun komposisi setiap titik berbeda, hasil akhirnya tetap sama, yaitu seluruh titik masih berada di daerah dua fasa. Ini menunjukkan bahwa pada rentang komposisi yang diuji, jumlah twin 80 belum cukup untuk menghasilkan sistem yang stabil. Jadi dapat disimpulkan bahwa seluruh titik A sampai titik F masih berada pada daerah dua fasa atau zona kuning. Artinya belum ada formulasi yang menghasilkan campuran homogen dan stabil. Hal ini menunjukkan bahwa sistem air minyak zaitun memerlukan konsentrasi twin 80 yang lebih tinggi agar dapat membentuk mikroemulsi yang stabil. Oke teman-teman, setelah tadi kita menganalisis komposisi titik A sampai F, selanjutnya kita akan menganalisis daerah fasa. Sebelum itu bisa dilihat ada kurva binodal. Nah, kurva binodal ini merupakan batas yang ditunjukkan dengan garis putus-putus hijau seperti pada gambar. Bisa dilihat ya. Nah, garis putus-putus ini berguna untuk memisahkan daerah kelarutan sistem. Oke, selanjutnya yaitu daerah satu fase. Nah, daerah satu fase ini bisa dilihat ya teman-teman berwarna biru. Ini yaitu mikroemulsi. Nah, daerah di dalam ini atau di bawah lengkungan kurva binodal hijau yang berwarna biru muda, di daerah ini sistemnya bersifat homogen, transparan, dan stabil secara termodinamika karena jumlah twin 80 memadai untuk melarutkan air dan minyak zaitun. Oke, selanjutnya yaitu daerah dua fase yang berwarna kuning atau emulsi terpisah dari daerah di luar kurva binodal yang berwarna kuning.
Nah, seluruh titik sampel dari A hingga F berada di zona kuning ini. Hal ini menjelaskan mengapa secara fisik fasa minyak zaitun dan air akan memisah secara mikroskopis karena kekurangan pen stabil. Oke teman-teman, setelah menganalisis yang kedua tadi, kita akan menganalisis garis komposisi konstan. Untuk garis komposisi konstan ini terbagi menjadi 3, yaitu ada garis AP, garis BR, dan juga garis pada CQ. Nah, untuk garis AP ini merupakan garis putus-putus yang berwarna biru. Oke, bisa dilihat ya teman-teman. Nah, garis putus-putus yang berwarna biru ini menghubungkan antara titik A yaitu 60% twin 80 dan 40% air ke arah dalam diagram menuju sudut air atau fasa tengah. Nah, hal ini menunjukkan penambahan komponen tertentu secara bertahap dengan menjaga rasio konstan antara dua komponen lainnya. Oke, bisa dipahami? Untuk selanjutnya, pada garis BR atau garis putus-putus yang berwarna ungu. Nah, garis yang berjalan dari titik B ini teman-teman ya, 30% twin, 80 dan juga 70% air. Ini melintasi daerah dua fasa menuju fasa kaya minyak. Dan yang terakhir, garis CQ. Garis ini ditandai dengan garis putus-putus orange. Nah, di mana jalur titrasi surfaktan dari titik C atau terdiri dari 10% twin 80 dan 90% air ini menuju ke arah atas, yaitu puncak twin 80. Nah, garis ini menggambarkan peningkatan rasio surfaktan secara konstan. Untuk apa? Untuk menarik sistem keluar dari zona kuning menuju zona biru atau satu fasa. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis timeline atau garis ikat. Definisi timeline atau garis merah horizontal merupakan garis yang menghubungkan dua komposisi yang berada dalam keadaan setimpang pada daerah dua fasa. Nah, pada contoh ini, garis merah tengah di mana menghubungkan titik B dan F, garis merah horizontal berikut yang berada di atas menghubungkan sisi kaya air di sebelah kiri dengan sisi kaya minyak di sebelah kanan. Pada bagian kiri menunjukkan fase yang didominasi oleh air, sedangkan bagian kanan menunjukkan fase yang didominasi oleh minyak zaitun. Nah, dengan adanya timeline ini, kita dapat mengetahui komposisi masing-masing fase setelah campuran mengalami pemisahan. Setelah mengetahui timeline, selanjutnya digunakan metode lever rule atau aturan tuas. Metode ini digunakan untuk menghitung jumlah masing-masing fase yang terbentuk ketika campuran berada pada daerah dua fasa. Pada contoh ini diasumsikan total campuran sebesar 100 gram berdasarkan panjang garis dan posisi titik campuran diperoleh sekitar 60 gram berada pada fase kaya air dan sekitar 40 gram berada pada fase kaya minyak. Perhitungan ini membantu memperkirakan proporsi masing-masing fase ketika sistem mencapai kesetimbangan. Baik, selanjutnya pada slide ini kami membandingkan hasil diagram fasa antara kelompok 7 yang menggunakan sistem air IPM twin 80 dan span 20 dengan kelompok 8 yang menggunakan sistem air minyak zaitun dan twin 80. Perbedaan pertama terletak pada jenis minyak yang digunakan. Kelompok 7 menggunakan IPM atau isopropil miristat, yaitu ester sintesis dengan rantai karbon sedang. Sedangkan kelompok kami menggunakan minyak zaitun, yang dimana merupakan trigliserida alami dengan rantai karbon panjang dan didominasi oleh asam oleat.
Perbedaan jenis minyak ini ternyata memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap hasil diagram fasa. Jadi, kita lihat pada grafik di sebelah kiri, dari 6 titik sampel yang diuji, kelompok 7 berhasil memperoleh 2 titik yang berada pada daerah satu fasa, yaitu di titik B dan C. Artinya, pada komposisi tersebut campuran sudah homogen dan stabil membentuk mikroemulsi. Sedangkan pada kelompok 8, seluruh titik A sampai F masih berada pada daerah 2 fasa. Hal ini menunjukkan bahwa campuran air, minyak zaitun, dan Twin 80 pada komposisi yang diuji belum cukup stabil sehingga masih terjadi pemisahan antara fase air dan fase minyak. Selanjutnya, jika dilihat dari kebutuhan surfaktan atau SMIC, kelompok 7 dapat membentuk satu fasa mulai sekitar 30 hingga 75% tergantung jenis mikroemulsinya. Namun pada kelompok kami berdasarkan hasil analisis diperlukan Twin 80 dengan konsentrasi minimal sekitar 60%. Jadi, agar sistem tersebut dapat masuk ke daerah satu fasa. Nah, perbedaan ini sesuai dengan hasil penelitian Azmi dan rekan-rekan tahun 2018 yang menyatakan bahwa minyak dengan rantai karbon panjang seperti minyak zaitun membutuhkan surfaktan dalam jumlah yang lebih banyak dibandingkan minyak rantai sedang seperti IPM. Hal ini karena minyak rantai panjang lebih sulit bercampur dengan air sehingga diperlukan surfaktan yang lebih tinggi untuk menurunkan tegangan antar muka dan membentuk sistem yang stabil. Baik, jadi dapat disimpulkan bahwa jenis minyak sangat mempengaruhi luas daerah satu fasa pada diagram Turner. Semakin panjang rantai karbon minyak yang digunakan, maka semakin besar pula konsentrasi surfaktan yang dibutuhkan untuk menghasilkan mikroemulsi yang stabil. Berikutnya, menjelaskan tentang simulasi perubahan komposisi. Pada slide ini menggambarkan simulasi perubahan komposisi ketika air ditambahkan ke dalam minyak zaitun. Pada awalnya, sistem berada pada kondisi minyak murni, kemudian ketika air mulai ditambahkan, campuran memasuki daerah 2 fasa, sehingga tampilan yang semulanya jernih berubah menjadi keruh. Maka dari itu, semakin banyak air yang ditambahkan, pemisahan antara air dan minyak menjadi semakin jelas. Hal ini menunjukkan bahwa tanpa jumlah surfaktan yang memadai, kedua komponen tersebut tidak akan membentuk sistem yang stabil. Ketika air ditambah berdasarkan hasil analisis diagram, formulasi yang direkomendasikan adalah sekitar 70%. Twin 80, 15% air dan 15% minyak zaitun. Komposisi tersebut berada pada daerah satu fasa sehingga menghasilkan mikroemulsi yang jernih dan stabil secara termodinamika. Sebaliknya, formulasi dengan Twin 80 hanya sebesar 10% serta air dan minyak masing-masing 45%. Masih berada pada daerah 2 fasa sehingga emulsi mudah pecah dan mengalami pemisahan. 5%. Baik, selanjutnya hasil analisis kami didukung oleh 5 jurnal internasional. Secara umum, seluruh penelitian menunjukkan bahwa peningkatan konsentrasi Twin 80 dapat memperluas daerah satu fasa, sehingga sistem menjadi lebih stabil. Selain itu, penelitian juga menjelaskan bahwa minyak zaitun sebagai minyak dengan rantai karbon panjang, karena membutuhkan jumlah surfaktan yang lebih tinggi dibandingkan minyak rantai pendek agar dapat membentuk emulsi yang stabil. Baik, demikian pembahasan yang telah kami sampaikan. Selanjutnya kami akan menyampaikan kesimpulan dari materi yang telah dijelaskan. 1. Campuran air, minyak zaitun, dan Twin 80 merupakan sistem Turner tipe 1. Air dan minyak tidak bercampur, sedangkan Twin 80 selaku surfaktan larut dalam kedua fase. Yang kedua, seluruh titik formulasi aktual
A, B, C, D, E, dan F berada di daerah dua fasa, yaitu zona kuning atau di luar kurva binodal, yang berarti secara fisik tidak stabil dan akan mengalami pemisahan fasa makroskopis karena fenomena koalesensi. Yang ketiga, sediaan satu fasa yang jernih dan stabil secara termodinamika disebut zona biru atau mikroemulsi, sehingga baru bisa tercapai pada konsentrasi twin 80 yang dominan lebih dari sama dengan 60%. Lalu yang keempat, berdasarkan hasil dari 5 jurnal internasional, minyak dengan rantai karbon panjang atau disebut long chain triglyceride atau LCT seperti minyak zaitun terbukti membutuhkan konsentrasi surfaktan jauh lebih tinggi. Karena untuk mencapai misibilitas maksimum dibandingkan fase minyak berantai pendek. Seluruh materi yang telah kami sampaikan disusun berdasarkan berbagai referensi yang relevan. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Baik, demikian presentasi kelompok kami mengenai diagram fasa 3 komponen. Apabila terdapat kekeliruan dalam penyampaian maupun isi materi, kami memohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.